event-event aquascape, tentunya khusus di Balikpapan. 8 tahun belajar, jadi 1,5 tahun baru jualan. 100 sampai 200 pesanan ada. Saya bukan jual bahan, tapi saya jual kualitas. Jual kualitas Om ya? Ini bulat, kalau dia rata nanti. Oh, kalau temper itu nggak bisa dipotong? Nggak bisa dipotong. Itu motongnya seperti apa? Memang banyak kendala, cuma nggak usah noleh ke belakang lah, kita maju terus ke depan. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu tinggal pencet. Let's go. Halo, nama saya Hilman, sering dipanggil Iman nih. Dulunya saya menggeluti di aquascape dari tahun 2010 sampai tahun 2017. 2017 vakum gara-gara peminatnya kurang di Balikpapan nih. Nah, sekarang saya fokus di akuarium. Kenal di akuarium dari tahun 2011 saya sudah buat, cuma jualannya, dagangnya dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi di aquascape saya cuma bagian penyelenggara, sering menyelenggarakan event-event aquascape, tentunya khusus di Balikpapan. Kemarin kita ngadakan acara satu Kalimantan Timur, banyak sih yang antusias mengikut, seperti Berau, Sangatta, Samarinda, Penajam, dan lain-lain. Aktivitas saya sehari-hari ya ini di akuarium nih, di akuarium. Jadi belajar dan belajar terus tentang akuarium. Kalau buat aja mungkin kurang ya, jadi saya ini belajar dari tahun 2011 sampai 2019, jualannya 2019, itu 8 tahun belajar, jadi 1,5 tahun baru jualan. Baru setahun setengah ya baru jualan. Ya, dengan pembelajaran saya banyak hal saya yang dapatkan. Tentunya ada guru saya ada juga, terus saya belajar dari Facebook, dari Google ada juga, dan hasilnya seperti ini. Saya bukan jual bahan, tapi saya jual kualitas. Jual kualitas Om ya? Jual kualitas. Kalau harga mungkin terserah orang mau bilang apa, yang penting saya jual kualitas. Toh dengan kualitas saya mungkin banyak orang tertarik dengan kualitas saya. Kalau harga nggak masalah. Ini saya jelaskan cara memotong kaca ini. Cara memotong kaca itu ada berbagai versi, tapi saya jelaskan yang mudah. Yang mudah sekali. Ini yang kita perlukan potongan kaca. Kalau saya pakai Toyota C30. Ini buat ganjal untuk memotong. Ini penggarisnya. Terus ini kaca. Ini penggarisnya khusus atau pakai Om? Penggarisnya kalau saya bilang khusus sih. Kita beli di toko aluminium yang seperti ini. Jadi fungsinya untuk garis. Kenapa ini bulat? Kalau dia rata, nanti si potongan kacanya bisa lari. Oh gitu ya? Kalau ini bulat, ini potongan kaca nggak lari. Oh harus bulat itu ya? Ini harus bulat. Itu terus potongan kaca ini ada tabungnya, biasanya sih diisi dengan minyak tanah atau minyak gas. Oh, tabung yang di dalam pemotongnya itu Om ya? Nanti dia ngalir sendiri ke sini.
biasanya diisi minyak tanah atau minyak gas, atau ini minyaknya jahit. Minyak jahit Itu bisa, minyak jahit bisa, solar bisa. Solar bisa ya. Nah, itu untuk memudahkan kita memotong. Ini caranya seperti ini. Ingat kalau motong jangan terlalu tekan, jangan terlalu lembut. Jadi setengah Sedang gitu ya Om. Nah, bisa kok dirasakan kalau kita motong. Jangan takut kalau motong. Kalau ada kaca-kaca bekas, coba-coba aja. Jadi kita tarik ke atas dulu supaya minyaknya keluar. Kita tekan, kita tarik ke atas supaya minyaknya keluar. Setelah itu tarik, mau cepat mau lambat, yang penting jangan terlalu tekan, jangan terlalu lembut. Nah, itu aja. Nanti kan kelihatan nih garisnya. Terus kita tahan pas di tengah-tengahnya. Kita tekan gitu. Cara pemotongan. Cara pemotongan seperti itu yang istilahnya yang paling mudah. Kalau ini berapa mili ini Om kacanya? Ini 5 mili. 5 mili. Kalau berarti semakin tebal kacanya berarti berulang kali gitu Om ya? Enggak ya? Pemotongan cukup sekali. Cukup sekali. Berulang kali dia bakal bergerigi atau bakal miring. Oh, seperti itu. Biasanya ada juga yang pecah. Terus ada sih teman kemarin itu kok kacanya pecahnya itu kayak pecah apa ya? Terhambur kayak mobil gitu loh, pecahan mobil. Oh, itu temper. Oh, kalau temper itu nggak bisa dipotong ya? Itu motongnya seperti apa? Itu laser harusnya. Oh, harus laser ya? Nah, kalau temper itu udah dimasak sama temper, dilapis. Oh, dilapis seperti sama itu. temper. Jadi kalau kita motong itu yang tergaris lapisannya. Lapisannya bukan kacanya. Jadi nggak bisa dipotong kalau temper. Temper itu ya. Temper itu sejenis kayak kaca mobil seperti itu. Ya, itu sudah ditemper. Jadi kalau kita motong temper tuh harusnya pakai laser. Harus pakai laser. Dan juga kapasitas laser kalau itu powernya harus besar. Foto temper ya. Berarti harus tahu lah membedain mana kaca yang khusus buat akuarium, mana kaca yang temper. Kalau membedakan kaca akuarium dan kaca temper, ya susah. Jadi fisiknya sama, modelnya sama. Jadi tidak ada, walaupun kaca sudah ditemper ya seperti kaca biasa. Gitu. Biasanya kalau bekas-bekas lemari kayu apa segala itu kacanya temper. Oh, temper itu Om. Temper. Baru biasanya kalau di depan perusahaan, pintu perusahaan itu temper. Oh, itu temper. Jadi kalau temper kuat banget, 10 kali lebih kuat daripada kaca biasa. Itu ya. Jadi kalau kita mau kuat kacanya, kita ukur dulu. Kalau semuanya mau buat akuarium nih, kita ukur nih. Sudah kita ukur baru ditemper baru dilem. Itu kuat banget itu. Mau tanya nih, bedanya akuarium biasa sama akuarium aquascape itu apa Om? Nah, seperti apa gitu loh? Kalau dari saya ya, ini memang ada perbedaannya. Ya. Kalau akuarium biasanya alas dan sisi depan belakang itu ditumpang. Jadi sisi depan belakang ini numpang di alas. Biasanya begitu. Cuma kalau di aquascape umumnya kita main lem samping. Lem samping. Ini aquascape Om ya? Seperti ini kan main lem samping. Jadi kelihatan mulus, nggak ada patahan. Iya. Nah, itu terus gosokan. Kalau pengrajin akuarium bilang bevelnya halus. Itu ada matanya sendiri. Kalau kita pakai gerinda tuh ada matanya sendiri, bevelnya halus. Terus di aquascape
pun itu dinilai akuarium pun dinilai. Duh, akuariumnya juga dinilai? Di aquascape itu? Iya, di aquascape akuariumnya dinilai juga. Itu kalau kita kontes display atau kontes besar gitu kan, itu akuarium dinilai. Itu jadi kerapian akuarium, pokoknya nggak ada sisi-sisi yang lebih. Terus dari cara pengelemannya, dari cara pengelemannya ini aquascape tidak kentara, jadi tidak kelihatan kalau ini di lem. Seperti itu. Detail betul ya Om. Seperti di lem, aslinya di lem. Tapi kalau akuarium biasanya dilapis di ujung sini, biasanya dilapis biar dari bagian sudut. Baru presisi, yang terutama tuh presisi diukur juga ya. Diukur ya. Kalau pembuat pengrajin akuariumnya udah tahu lah cara menentukan presisi kayak apa, cara mengukurnya kayak apa. Oke Om, terus semua teman-teman nih yang ada di Balikpapan mau pesan seperti itu, kalau nggak mau jalan-jalan ke tempatnya Om. Oh boleh. Alamatnya di mana Om ini Om? Alamat saya di Balikpapan Regensi, Tampak Siring, Sektor 3, Blok CC 3 nomor 12. Nomor WA 0813 4730 8383. Oke teman-teman ya, nanti kalau misalkan mau jalan-jalan ke tempatnya Omnya, ya mau pesan bisa langsung ke rumahnya ya, atau enggak bisa telepon dulu. Seperti itu. Untuk selain pembuatan akuarium apa aja Om? Pembuatan akuarium, desain aquascape juga ya? Desain aquascape bisa, buat rak bisa juga, cuma saya kolaborasi sama kakak. Kalau buat rak, kalau aquascape bisa, mau pesan setting aquascape bisa ke saya. Ya macam-macam sih yang bergulut sama kaca, kayak fusen itu sampingan. Kemarin penyelenggara event aquascape. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu terakhir kemarin bulan Desember kita mengadakan ke Sekaltim, jurinya dari Jakarta, dari Banjar dan dari Balikpapan. Dari Jakarta salah satu jawara dunia scavenger dan Arifida dari Banjar itu aquascaper legenda itu, idola saya Pak Arif Hamsa dari Balikpapan, Didit Aditya itu yang sering sairing sama saya, yang satu style juga sama saya. Jadi enak berkenalan sama mereka. Mantap. Om, ini alatnya buat proses pembuatan akuariumnya Om ya? Iya, proses pembuatan akuariumnya banyak sih. Potongan-potongannya, potongan kayak pulpen, spidol atau segala untuk garis. Terus ini tembakannya, tembakan buat lem kaca, ini lemnya. Terus ini kop kalau buat kaca besar. Akuarium yang besar itu Om ya? Akuarium besar ngangkat sisinya harus pakai kop karena kalau sudah rebah kita susah diangkat kecuali kita punya meja. Nah, sedangkan saya kan tanpa meja. Betul. Kalau kita harus pakai kop. Dan saya akuarium 2 meter pun saya kerjain sendirian. Karena ada kop. Oh iya. Itu yang bantu ya. Terus ini potongan kaca, kalau semuanya kita versi kecil cuma 1 cm 2 cm kita pakai ini, pakai tang kaca. Ini tang buat yang lainnya itu kan. Ini gerinda buat halusin, ini bor buat ngebor semuanya, bikin sun filter atau top filter harus dibor buat lubang pipa ya Om ya. Ini apa jenis-jenis matanya yang saya pakai.
Ini spong, ini mata potong, ini mata gerinda buat asah, ini mata halus. Ada berapa tahap berarti Om itu? Ada 4 tahap. 4 tahap ya? 4 tahap. Kalau terus ini presisi. Presisi. Nah, ini fungsinya. Kalau kita motong terus tidak presisi, ada lebih sepersekian mili, kita bisa atur pakai ini. Oh, seperti itu. Nah, jadi fungsinya kita bisa atur pakai ini seperti ini. Semuanya ini lebih, ini kurang, kita bisa geser ke sini. Geser ke sini baru dikunci di sini. Jadi pas. Oh, seperti itu. Nah, itu. Jadi pas. Ini presisi. Presisi sudah ya, seperti ini. Terus ini buat jepit sabuk. Biasanya kita pakai sabuk. Biasanya orang-orang pengrajin aquascape bilang rimless sabuk buat jepit sabuk supaya rata gitu. Ini ada banyak sih penjepitnya. Kadang kita ada yang sabuknya yang terlalu panjang, kita pakai yang besar. Kalau yang pendek aja tuh kita pakai yang kecil. Ini juga, ini penjepit sabuk yang biasa sih, yang kalau semuanya akuarium kecil pakai ini aja. Oh, yang akuarium kecil pakai ini ya Om ya? Aja, nggak usah pakai itu, karena ini kan ringan. Ini ringan, kalau itu kan berat. Buat ditaruh di mana nih Om itu seperti itu? Sama ya kayak tadi itu ya? Jadi jepit di sini kalau ada sabuk. Oh, kalau ada sabuknya seperti ini ya, yang melintas. Ya, kita jepit di situ. Kalau terus lakban kita perlu. Kalau kita baru ngelem pasti lakban sisi-sisinya supaya dia nggak rebah. Lakban, cutter seperti itu juga ya Om ya. Kalau kita buat membersihkan harus telaten memang ya Om. Nah, karena Omnya ini memang kualitas yang dijaga seperti itu. Oke. Itu aja sih alat-alat yang saya punya, yang saya pakai. Oh ya Om, dalam 1 bulan bisa pesanan itu sampai berapa Om biasanya Om? Dalam 1 bulan kira-kira 100 sampai 200 pesanan ada. Dalam 1 bulan itu Om? Dalam 1 bulan 100 sampai 200 pesanan ada. Dan saya tidak posting dan tidak share di Facebook. Jadi mungkin kekuatan saya di situ. Kalau dari mulut ke mulut, jadi moto saya ini pergi sendiri, kembali bawa teman. Itu moto saya. Gitu. Jadi kalau orang buat cuma sekali mungkin kita ragu-ragu ya. Iya. Orang ini suka atau enggak sama desain kita. Tapi kalau orangnya udah bolak-balik, itu kita udah yakin nih ini, kualitas kita udah memenuhi syarat nih. Tuh. Jadi saya enggak pernah share di Facebook. Dulu memang share di Facebook, sekarang enggak pernah share di Facebook. Mudah-mudahan anak-anak Balikpapan, khususnya Balikpapan, pada tahu rumahan saya, pembuatan saya, kualitas saya. Untuk melayani rak cupang bisa ya Om ya? Rak cupang sebenarnya sih bisa kalau kita cupang. Cuma kalau saya pemesanan per 50 pieces. Per 50 pieces? Nah, kalau buat cupang. Karena kecil ya Om ya? Seperti cupang itu kecil, kerjanya capek. Ya seperti itu. Bisa berbagi tipsnya Om? Untuk motivasi yang mau berwirausaha sendiri seperti itu, apa sih tipsnya seperti itu Om? Kalau saya sih tipsnya coba untuk berusaha, jangan takut. Dulu saya takut berusaha, mau buka usaha dagang takut.
Cuma saya coba, alhamdulillah memang banyak kendala, cuma nggak usah noleh ke belakang lah, kita maju terus ke depan. Alhamdulillah sampai sekarang ya lancar aja. Yang penting doanya sama berusahanya.